Di Gias tahun lalu kita sempat bahas mobil ini, DFSK Seres E1. Dan sekarang udah ada unit testnya, jadi kita penasaran. Sebenarnya apa kelebihan atau poin lebih mobil listrik ini dibanding pilihan model lain yang lebih populer? Ya, kayak yang kita udah bilang tadi, kita udah pernah bikin first impressionnya di Gias tahun lalu, ada di sebelah sana. Tapi kalau misalnya basicnya, mobil ini ada dua pilihan, yang baterai kecil sama baterai gede. Yang ini baterai gede yang kalau full charge bisa 220 kilometeran dengan harga sekitar kurang lebih 200 jutaan. Kalau yang baterai lebih kecil, harganya lebih terjangkau. Sekilas lihat, kalau misalnya lampu depan, dia tuh sebenarnya halogen tapi masih ada LED-nya. Lampu belakang juga halogen, tapi kalau lampu plat nomor itu udah LED. Plus di depan sini ini komponen elektrikal ya, bukan bagasi, dan ngecasnya di bagian depan juga. Plus mobil ini dia pakai rem cakram di keempat rodanya, jadi lumayan bagus. Terus kalau kita masuk ke dalam, di dalam sini kita dapat interior yang warnanya sama kayak bodi biru, bagian dalam juga biru. Tapi ini cuma sarung jok ya, jadi kalau misalnya pengen lihat warna aslinya biru juga. Oke, kita tutup. Dan Seres E1 ini punya satu hal yang cukup gue apresiasi adalah tombol start stop buat engine-nya. Jadi gue tahu dan lebih yakin ini mobil nyala atau mati seperti itu. Posisi nyetir nggak ergonomis, jadi joknya itu kurang nopang pahanya, dan setirnya itu nggak bisa diatur. Maju mundur naik turun nggak bisa. Jadi kalau kalian pengen beli mobil ini, pastiin kalian tidak bermasalah sama posisi duduknya. Nah, satu hal yang cukup menarik dari mobil ini adalah di layar sistemnya, ini kita nyalain, dia ada aplikasi Car Auto buat main game. Ya, game. Jadi caranya kita buka, dia ada QR, kita download aplikasi, dan kita harus hubungin HP kita pakai USB ke mobilnya. Buat apa? Jadi HP kita itu jadi sejenis stick PS-nya, jadi controllernya buat main game di sini. Jadi ini ada contoh ya, gue mainin Captain Commando ya kalau nggak salah. Itu kayak sejenis Street Fighter atau apa gitu. Ya agak-agak mirip Tesla yang ada game di mobil kan, tapi ya ini versi ekonomisnya gitu ya. Terus kalau kalian lihat lagi, di interior ini nggak ada tombol buat central door lock. Jadi nggak ada buat kunci atau buka pintu. Nggak ada di sini, nggak ada di layar. Dan gue udah tanya sama orang DFSK, kenapa nggak ada? Jadi dia tuh auto lock by speed. Jadi katakanlah kita udah jalan di atas 20 km/jam, dia auto kunci. Tapi kalau kita tarik handle, dia otomatis buka. Jadi jangan pernah tarik handle-nya sembarangan. Jadi peringatan juga buat yang suka bawa anak kecil di sini, jangan buka atau tarik handle sembarangan. Pas nyobain mobil ini, si Seres E1 ini, gue jadi ingat ada hal yang pengen gue sampaikan ke kalian. Dan mungkin kalian juga udah sadar bahwa kebanyakan mobil baru sekarang itu didesain supaya mudah dikendarai oleh siapapun. Biarpun mereka baru punya SIM. Dan mobil-mobil yang ringkas dan kecil dan pendek kayak Seres E1 ini adalah juaranya, terutama kalau urusan nyetir dalam kota. Kenapa? Pertama jelas karena bentuknya ya. Dia tuh udah panjangnya tuh paling cuma kayak orang dewasa yang berbaring gitu, dan lebarnya juga nggak seberapa, bener-bener kayak serutan pensil yang ada rodanya gitu. Jadi mobil ini gampang buat manuver di mana-mana. Mau misalnya mau parkir gitu gampang, mau belok patah juga gampang. Dan tadi soal parkir ya, kalau misalnya ada spot yang mungkin agak canggung gitu space-nya, yang space-nya bukan canggung ya, nanggung, mobil ini mungkin bisa muat di space itu, bisa muat gitu. Dan kalau misalnya pengen ini lewatin jalan-jalan yang biasanya cuma bisa dilewatin sama motor 2 gitu, dan mungkin mobil ini masih bisa. Itulah kelebihan mobil yang space-nya atau mungkin dimensinya sekecil ini. Dia tuh gampang kemana-mana di jalan perkotaan, terutama di gang, di jalan sempit gitu, putar balik patah, manuver gampang. Itulah keunggulan mobil-mobil kecil seperti Seres E1 ini. Pertama kita bahas setirnya. Setirnya ini udah diameternya kecil, dia tuh ringan banget diputernya. Jadi seperti gue bilang tadi,
gampang muter balik, gampang belok patah, dan gampang juga buat parkir. Ini adalah salah satu faktor yang mendukung kenapa mobil kecil seperti Ceres E1 ini jadi juaranya buat manuver atau transportasi atau mobilitas dalam kota. Kalau dibawa agak kencengan dikit gimana? Misalnya di tol gitu ya. Gue udah sempet coba di kecepatan sekitar 60 atau 70 km per jam, dia jadi sedikit lebih berat setirnya. Tapi nggak ngasih rasa confident. Ini cuma jadi memberat dikit biar lebih aman aja gitu buat dibawa di kecepatan tinggi. Nah, soal suara-suara dari luar, jujur aja cukup masuk. Jadi bahkan di kecepatan 40 km per jam, kita udah bisa mulai dengar suara-suara dari kolongnya, dari bannya, dan suara-suara motor sama mobil itu masih agak masuk. Jadi kalau untuk peredaman suara sih, mobil ini cenderung standar lah. Dan ngomong-ngomong soal suara, ya namanya mobil listrik kita udah tahu lah ya, pasti nggak ada suara mesin. Tapi kalau di mobil ini, misalnya kita lagi berkendara normal gitu aja, ada dua suara yang cukup kedengeran, dimana hal ini cukup natural. Pertama adalah suara dari kompresor AC, dan kedua adalah suara dari motor listrik yang ada di roda belakang, kayak ting gitu. Sekarang kita mau bahas soal tarikannya. Mungkin ini hal yang akan kalian notice ketika kalian test drive mobil ini sebelum melangkah ke keputusan yang lebih serius gitu ya. Jadi mungkin kita terbiasa dengan fakta bahwa mobil listrik itu biasanya punya torsi atau tarikan yang instan. Sekali gas kita udah pindah tempat. Nah, kayaknya Ceres atau DFSK, mereka tahu kalau orang yang memiliki mobil ini mungkin belum punya pengalaman dengan mobil listrik sebelumnya. Makanya respon tarikannya dibikin kayak lebih safe, lebih secure gitu. Itulah kenapa kalau misalnya kita bejek nih ya, kita injek gas, ada jeda dulu baru habis itu dia jalan. Kurang lebih tuh kayak mobil atau motor yang pakai CVT. Jadi digas, jeda, baru dia maju gitu ya. Tapi bukan itu hal yang pengen gua highlight. Pertama, jeda itu baru noticeable kalau misalnya kita di posisi diem ke jalan. Tapi kalau misalnya kita rolling kayak begini, kita injek gas, jedanya berkurang dan dia lebih cepat majunya. Tapi tetap ada jeda. Kedua, mobil ini punya dua mode berkendara, Eco dan Sport. Mobil sekecil ini punya mode Sport gitu loh. Tapi masalahnya antara mode Eco sama mode Sport itu perbedaannya nyaris nggak ada. Di Eco tarikannya ada jedanya, di Sport juga ada jedanya gitu. Jadi ngapain punya dua mode yang kurang lebih sama gitu. Jadi mau di Eco mau di Sport, mobil ini sama-sama tarikannya Wallace gitu. Oke, jadi itu soal gasnya ya. Emang ada jeda. Berikutnya soal remnya. Remnya tuh di 1-2 cm injekan pertama itu kayak nggak ada apa-apa. Barulah pas kita injek lebih dalam, dia baru lebih pakem gitu ya, remnya lebih gigit gitu. Jadi mungkin perlu ada pembiasaan biar bisa bawa mobil ini sehalus mungkin. Tapi ada hal yang menarik yang gue temukan di mobil ini. Kalian mungkin tahu kalau mobil listrik biasanya punya regenerative braking. Itu dimana motor listrik atau dinamonya akan bekerja terbalik dan menyuplai listrik untuk dikembalikan ke baterai. Nah, gue kemarin ngecas mobil ini sampai 100%, dan gue coba di turunan gitu atau mungkin deselerasi, dan dia tidak melakukan regenerative braking. Kenapa? Karena baterainya penuh. Percuma nyuplai listrik ke baterai yang udah penuh. Jadi kayak ngapain kita ngisiin air ke gelas yang udah penuh gitu kan? Itu sama aja buang-buang energi gitu. Makanya kalau baterai penuh, dia tidak akan melakukan regenerative braking. Barulah ketika baterai udah mulai turun sampai sekitar 96-95%, mobil ini mulai melakukan regenerative braking. Terus kalau buat kekuatan regennya jujur nggak kuat-kuat amat sih. Jadi gue ngerasa kita nggak bener-bener bisa one pedal driving pakai mobil ini. Jadi ya just so you know aja. Dan sebenarnya strategi gini bisa beda-beda antar pabrikan. Jadi ada yang apa namanya, kalau misalnya baterai penuh masih bisa regen karena ada buffer antar kapasitas baterainya. Ada yang kalau misalnya penuh nggak bisa regen, ya macam-macam lah antar pabrikan mobil. Kalau urusan bantingan sebenarnya mobil ini masih nyaman ya. Cuma kalau dibandingin sama rival terdekatnya, Wuling REV, kayaknya dia punya bantingan yang sedikit lebih kaku gitu. Jadi kontur jalan itu lebih berasa di mobil ini. Nah ini contoh ya, putar balik tuh gampang banget pakai mobil ini, asli. Terus gue pengen bahas soal handlingnya. Meskipun dia punya baterai di bawah jadi titik beratnya bagus dan penggerak roda belakang ya, kan dia motor belakang ya. Tapi kalau misalnya kita cornering, sebenarnya setirnya cukup cekatan, tapi gila. Ini adalah mobil yang cukup limbung gitu, asli. Cukup limbung, dan kalau manuver pun ini setirnya masih enteng banget. Tidak confident inspiring. Cuma balik lagi, ini adalah mobil perkotaan yang didesain untuk gampang manuver dan mudah selap-selip, bukan buat handling segala macam. Jadi ya gue udah expect itu dari si Ceres E1 ini. Oke, habis dari situ kita ngomongin soal baterainya. Untuk efisiensi di MID,
rentangnya itu sekitar 8-12 km per kWh. Itu rekor gua, dapat 12 km per kWh ya. Dan kalau misalnya full charge di mobil ini kita bisa sampai sekitar 220 km. Tapi kalau amannya anggap aja 200 km lah ya. Terus kalau misalnya kalian penasaran, salah satu keunggulan mobil ini dibandingkan sama rivalnya tadi, Wuling REV, adalah dia udah pakai colokan Type 2 yang udah terdaftar dalam standar colokan mobil listrik di Indonesia. Kan ada Type 2, CCS sama CHAdeMO ya, nggak ada GBT. Mobil ini nggak pakai colokan GBT. Dalam artian, kalau misalnya kalian ke SPKLU dan harus ngecas pakai mobil ini, kalian nggak perlu bawa-bawa adapter atau nggak perlu takut kehilangan adapter gitu. Datang ke SPKLU, tinggal colok, selesai. Nggak pakai harus cari-cari adapter dulu. Nah terus kalau buat ngecasnya, gue sempat ngecas mobil ini di SPKLU dan kira-kira butuh sekitar mungkin 3 atau 4 jam baru penuh. Itu dari kondisi sekitar baterai sisa sekitar 15% kalau nggak salah. 15% ke 100% sekitar 3-4 jam. Untuk urusan hiburan dan kenyamanan, ada beberapa poin nih ya. Pertama, dia punya speaker di pintu kanan sama kiri. Jadi kalau dibanding Wuling REV Lite yang cuma punya satu speaker, mobil ini lebih agak mendingan buat dengerin kayak gitu-gitu daripada Wuling REV Lite. Kedua, dia punya cruise control. Cruise control, bukan adaptif, tapi cukup menyenangkan lah. Jadi kalau misalnya kita harus ke tol, kita tinggal set cruise control di kecepatan yang kita inginkan, dan kita bisa fokus di rem sama setir. Ketiga, dia AC-nya itu tidak integrated atau terintegrasi dengan touchscreen. Itu bagus. Cuma sayangnya dia touch panel. Mungkin kalau penumpang nggak masalah, tapi kalau buat supir, kadang-kadang gue harus meleng dari jalan buat, aduh ini AC-nya yang mana gitu kan. Nah, terus lucunya lagi adalah display kayak fan speed, temperatur gitu-gitu, itu munculnya bukan di layar tengah, tapi malah di speedometer. Agak gimana gitu. Jadi kalau misalnya penumpang mainin AC itu, kita nggak tahu nih sebagai penumpang gitu ya, kita nggak tahu fan speednya berapa. Yang tahu tuh driver. Agak unik. Kenapa nggak dipindah ke layar tengah sini gitu loh? Kenapa? Ya jadi sepanjang kita nyobain microcar listrik dari DFSK atau series ini, ya mobilnya fine sih ya. Tapi mungkin ada satu rintangan bagi series ini adalah dari sisi brandingnya. Gue tidak akan menjelaskan dengan sebuah pernyataan, tapi gue akan melempar sebuah pertanyaan. Jawab dalam hati aja. Kalian pilih series E1 atau Wuling REV? Jawab dalam hati aja. Ya, jadi itu dia series E1 ini. Mobil listrik mikro yang sebenarnya fine, cukup standar. Bahkan ada beberapa poin bagus di mobil ini. Contoh, colokannya standar Type 2, jadi nggak pakai standar GBT yang masih asing di Indonesia. Kedua, rem belakang cakram, plus ada gamenya. Game di dalam mobil udah kayak Tesla. Dan harganya sendiri ya sebenarnya dibilang terjangkau juga enggak, tapi ya pas-pas aja lah. Oke lah. Cuma mungkin kalian juga setuju kalau misalnya salah satu ganjalan terbesar mobil ini adalah dari brandingnya. Ingat, Wuling dan DFSK adalah dua brand Tiongkok pertama yang masuk ke Indonesia dalam kurang lebih 10 tahun terakhir. Dan kita bisa lihat perbedaan antara keduanya secara brand awareness. Lihat Wuling bisa jual beberapa mobilnya, terutama mobil listrik yang seperti ini, dan DFSK mereka sangat menaruh harapan di mobil-mobil niaga seperti Super Cab dan Glora E. Padahal DFSK bukan merek ecek-ecek. Waktu kita ke China, ke kampung halamannya DFSK, kita ngelihat pameran di booth DFSK itu mobil-mobilnya bagus banget. Bahkan mereka sempat bikin Cybertruck versi mereka yang ternyata keren banget. Bahkan kalau di Indonesia, Toyota itu beli DFSK Glora E buat jadi armada transportasi di Bali. Toyota beli DFSK. Berarti sebenarnya merek ini bisa bikin mobil, tapi gue harap mereka bisa memperkenalkan brand mereka dengan lebih baik lagi, diterima lebih baik lagi, dan harapannya bisa gak kalah daripada merek-merek China yang masuk ke sini belakangan. Masa senior kalah sama anak baru ya kan? Ya good luck buat DFSK dan Ceres. Oke, itu aja dari kita. Thank you udah nonton. Jangan lupa jempol, komentar, dan subscribe.